Baik, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang, Kak. Senang sekali, Kak. Oke, Bunga senang, Yuni juga senang. Iya. Ya. Kenapa kalau boleh? Ketemu kakaknya lagi. Oke, berarti senang sekali ya ketemu kakaknya ya? Iya dong. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa kita bisa bertemu lagi padahal sebelumnya kita udah bertemu 2 kali di bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok? Nggak tahu. Oke, jadi di sini soalnya kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Nah, dari kalian ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Kak. Oh, nggak tahu Ya, ya. baru-baru kali ini. Nah, oke, di sini kakak akan menjelaskan konseling kelompok adalah suatu bentuk pelayanan bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok yang melibatkan seorang konselor yaitu kakak dan dengan beberapa peserta didik yaitu kalian bertiga yang memiliki masalah yang sama ataupun serupa, yang dimana tujuan ini adalah untuk membantu kalian menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Seperti itu, apakah bisa dipahami? Bisa. Kak. Nah, di sini juga kakak ingin menjelaskan di bimbingan di konseling kelompok ini juga terdapat beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan yang dimana semua informasi yang kalian ceritakan nanti akan kita bertiga aja yang tahu. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, kakak harap kalian terbuka dengan suasana hati kalian dan ataupun permasalahan kalian. Dan yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana kalian dengan sukarela melakukan konseling kelompok ini bersama kakak. Maka bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Nah, untuk selanjutnya untuk di sini juga akan menjelaskan untuk waktu pelaksanaan konseling kelompok ini yaitu berjalan selama 10 menit. Nah, kakak harap dalam waktu 10 menit ini kalian gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menceritakan permasalahan kalian. Oke? Siap. Oke. Untuk selanjutnya kakak ingin kalian menceritakan permasalahan yang kalian hadapi terkait prokrastinasi akademik, dimulai dari Yuni. Mungkin dari Yuni itu sering nunda tugas tuh, lebih pentingin ke main game. Oh, jadi Yuni itu lebih suka menghindari tugas dan lebih memilih hal yang menyenangkan seperti itu ya? Iya kan, kalau bikin tugas tuh bisa nanti. Oke, kalau dari Bunga? Kalau saya juga sama kayak Yuni, Kak, menunda tugas, tapi saya tuh lebih mikir ke misalnya ada tenggatnya 2 hari tugasnya. Saya mikir ya udah tenggatnya kan 2 hari bisa dikerjain H-1 lah, Kak, itu. Oke, jadi Menunda waktu. Jadi Bunga itu termasuk orang yang suka menunda waktu. Berarti yang itu tuh tertanam dalam pikiran Bunga ya. Tapi kalau Yuni itu lebih ke perilakunya, lebih ke suka main game gitu ya. Oke. Kalau misalnya sekarang ibu tanya, Bunga bisa nggak ngasih saran ke Yuni atas gininya dia, permasalahannya dia yang suka main game gitu? Kalau menurut saya Yuni mungkin bisa mencari metode belajar yang lebih sesuai agar tidak membosankan, mungkin tak sambil nonton sambil mengerjakan tugas. Oke, tapi di sini kita akan bahas satu-satu dulu ya, misalnya dari permasalahan Yuni dulu. Nah, kalau dari Yuni sendiri bagaimana? Kalau dari Yuni sendiri belum tahu gimana caranya, Kak. Oke, belum tahu. Iya. Oke, karena belum tahu, nanti mungkin kita bisa bawa ke konseling individu. Nah, karena Yuni belum tahu permasalahan metodenya, nah sekarang kita fokuskan dulu ke Bunga. Nah, kalau menurut Yuni sendiri bagaimana, apa sih saran yang bisa Yuni berikan kepada Bunga? Mungkin kalau Yuni berikan saran ke Bunga yang bila tugas padahal tugasnya itu dikerjakan H-1 ya Bunga ya? Iya. Nah, kalau bisa sih Bunga setiap dikasih tugas langsung kerjakan. Misalnya itu bebas dah main-main kayak gitu. Banyak waktu buat main. Oke, kalau misal dari Bunga deh buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri biasanya saya dicecer sama ibu saya sih, Kak, buat ngerjain tugas. Kalau saya biasanya udah nanya teman, kamu udah buat nggak? Udah, baru saya gini semangat buatnya. Nah, kalau dari sana itu dampak dari Bunga suka menunda mengerjakan itu apa sih? Kayak yang Bunga rasakan deh ketika belum mengerjakan tugas sama sekali.
kepikiran tentunya. Terus juga kadang buat tugasnya sekedar jawab aja Kak, biar selesai aja. Oke, jadi pernah nggak Bunga merasakan hal cemas itu, kayak takut tugasnya, kayak misal harus sempurna dulu baru Bunga mau buat itu, pernah nggak merasakan hal itu? Pernah Kak. Pernah. Oke. Jadi Bunga itu lebih ke orang yang cemas gitu ya, takut mungkin gininya tugasnya itu belum selesai karena emang belum ngerti, takut juga nilainya jelek kalau terburu-buru. Takut juga karena tugasnya terlalu sulit Kak, jadi milih menghindar dulu. Oke, lebih oke. Nah, di sini Kakak cuma bisa memberikan saran. Pertama, mungkin Bunga bisa membuat jadwal dulu ya. Jadwal mungkin deadline-nya tugasnya sekarang, tapi deadline-nya lagi seminggu kemudian. Nah, Bunga bisa dulu sekarang bikin jadwalnya. Oke, hari ini bikin tugas ini, besoknya bikin tugas ini, dan besoknya lagi bikin tugas ini. Nah, jadi tapi di sana itu Bunga nggak boleh mengingkari apa yang sudah Bunga gini susun jadwalnya gitu kan, karena di sana juga termasuk memanajemen diri gitu, pengelolaan waktunya. Jadi Bunga harus juga bisa membuat bagian-bagian besar dan kecil dari tugas Bunga agar Bunga juga lebih mudah mengerjakan bagian yang Bunga mau kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau dari Bunga sendiri, kalau misalnya Ibu bilang Bunga bisa membagi tugas besar dan kecil itu, kira-kira tugas mana yang bakal Bunga buat terlebih dahulu? Tugas yang mudah terlebih dahulu Kak. Yang sulit nanti mungkin bisa nanya ke teman gitu. Berarti Bunga Bunga mengerjakan yang memang Bunga ketahui dulu ya, yang memang bisa dikerjakan. Kalau misalnya nggak bisa, baru ke teman. Kalau misalnya temannya juga nggak tahu, siapa sih yang bakal Bunga tanya? Atau mungkin tanya ke gurunya? Mungkin kalau udah benar-benar nggak bisa banget, aku nanya ke gurunya Kak. Karena takut juga nanya ke guru. Kenapa takut? Kenapa? Kan kadang di suatu mata pelajaran ada guru yang kelihatan galak, itu dah yang nyebabin kadang kita takut buat nanya sesuatu. Oh, oke. Jadi itu ya permasalahannya Bunga. Tapi kalau misalnya dari Bunga sendiri, dari saran yang sudah Ibu kasih, itu menurut Bunga efektif nggak? Atau mungkin Bunga ada cara tersendiri gitu? Menurut saya efektif Kak, soalnya kita punya jadwal terstruktur untuk kegiatan yang bakalan kita lakuin. Itu juga berdampak positif untuk kita ke depannya. Nah, oke, dari sini apakah Bunga berjanji nggak sama kakak kalau Bunga itu bakal manajemen waktu Bunga dengan lebih baik gitu, biar tidak melakukan penundaan pengerjaan tugas lagi? Dari saya akan berjanji Kak, untuk kebaikan saya juga ke depannya, karena sudah menjelang ujian kan. Oke, jadi karena udah menjelang ujian, jadinya Bunga tidak mau menunda-nunda tugas lagi, dan itu pun demi nilai yang baik. Ya, yang baik ketika sudah selesai ujian. Apakah benar? Iya Kak, seperti itu. Kalau dari Yuni, ada nggak tambahan lagi dari saran yang sudah Ibu kasih ke Bunga? Kalau dari Yudi sih melakukan teknik Pomodoro. Nah, di mana teknik Pomodoro itu selang-seling belajarnya, antara istirahat dan belajar selama 25 menit. Oke, Ibu izin menambahkan mungkin 25 menit belajar, 10 menit istirahat, dan 25 menitnya melakukan aktivitas yang lain dan belajar lagi, seperti itu ya. Mungkin dari Bunga, apakah itu cukup efektif, atau mungkin dari Bunga punya waktu sendiri gitu? Mungkin 30 menit lagi ditambah lagi 5 menitnya. Kadang gitu sih Kak, kalau udah diawasin orang tua. Kalau tidak diawasin orang tua, bisa aja lebih pendek. Bisa aja lebih banyak waktu istirahatnya. Oke, nah karena kita juga sudah memecahkan masalah dari Bunga dan juga dari dua teman lainnya kecuali Yuni, dan selanjutnya kita akan melakukan konseling individu dan Yuni ikut Ibu nanti ya. Nah, untuk selanjutnya apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah cukup Kak. Sudah menjawab berarti pertanyaan kalian ya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya karena sudah tidak ada pertanyaan, alangkah baiknya kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Yuni dan dua teman lainnya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.
Baik, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, silahkan kalian bisa kembali ke kelas kecuali Yuni. Baiklah. Nah. Aku silahkan. Coba cek, Win. Yang mana nih? Ya, sudah.